Hai, back with me Dr. Mira dan kembali lagi di segmen Medical Vlog. Beberapa waktu terakhir ini, kata herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan kata yang paling banyak dicari oleh pengguna internet. Hal ini berkaitan dengan wabah virus corona yang saat ini tengah melanda ratusan negara di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, telah memperingatkan dari sebelum-sebelumnya bahwa teori herd immunity untuk mengatasi wabah virus corona ini sangat berbahaya. Direktur Eksekutif Program Darurat Kesehatan WHO, Dr. Mike Ryan, sudah memperingatkan sebelumnya bahwa manusia bukanlah kawanan ternak. Kenapa ternak dan apa itu herd immunity? Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu channelku ini, Mira Mustika, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian ingin menanyakan sesuatu atau mungkin ingin menyampaikan pendapat, silahkan saja dan sebisanya bakal aku balas. Jadi teman-teman, teori herd immunity ini berasal dari konsep kesehatan hewan yang lebih mengutamakan sistem kesehatannya itu secara berkelompok atau secara menyeluruh. Dengan kata lain, herd immunity ini tidak mengutamakan kesehatan secara individu atau masing-masing orang. Nah, teori dari herd immunity ini merupakan konsep yang dilakukan di mana suatu vaksin telah tersedia untuk menghentikan penularan dari suatu penyakit menular. Konsep herd immunity ini digunakan karena realitanya ketika suatu vaksin telah ditemukan, itu pun tetap sulit untuk mencapai cakupan imunisasi mencapai 100%. Sehingga pada beberapa kondisi, maka ditargetkanlah cakupan imunisasi itu cukup mencapai 90% saja. Misalnya ya, angka 90% ini hanya contoh saja. Sehingga orang yang telah menerima vaksin atau yang telah terimunisasi tersebut akan menjadi barrier atau benteng bagi orang-orang yang belum terproteksi. Dengan demikian, ketika kita mau melakukan suatu herd immunity sedangkan vaksinnya belum ada, nah disitulah itu merupakan suatu kesalahan dan juga tidak manusiawi. Karena berarti dengan demikian, konsep dari herd immunity ketika belum ada vaksinnya sudah menempatkan masyarakat atau suatu populasi pada posisi yang berbahaya dan juga mengabaikan kesehatan individu atau per orangnya. Nah, ciri pemerintah yang sudah mulai mengarah atau kemungkinan ke depannya akan melakukan strategi dari konsep herd immunity ini terlihat dari tidak menjalankan atau sudah mulai menjauhi konsep strategi pandemi. Apa saja strategi pandemi itu? Pertama, testing, melakukan pemeriksaan, misalnya rapid test atau PCR, swab gitu ya. Nah, yang kedua, strategi pandemi yang kedua adalah tracing, penelusuran. Dari mana saja sumber penularan ini berasal. Dan yang ketiga adalah distancing atau penjarakan. Seperti yang sudah kita tahu berupa physical distancing. Nah, ketika suatu pemerintah sudah mulai mengabaikan strategi pandemi tersebut, 3 hal yang aku sebutkan tadi, atau mungkin malah tidak menjalankannya sama sekali, nah itu kemungkinan sudah mau mengarah ke konsep dari herd immunity. Jadi sebenarnya ketika suatu negara ingin menerapkan konsep herd immunity, itu bisa kita lihat dari kemauan dan kemampuan. Contohnya, ketika ada negara maju, misalnya Swedia atau Inggris, mereka sebenarnya mampu untuk melakukan strategi pandemi yang 3 konsep tadi, testing, tracing, dan distancing. Nah, sebenarnya mereka mampu untuk melakukan strategi pandemi ini, tetapi warganya enggan atau tidak mau. Jadi di sini kemampuan ada, tetapi kemampuan tidak ada. Nah, disitulah cenderung dilakukannya herd immunity pada warganya. Sementara kalau kita masukkan ke Indonesia, 3 strategi pandemi tadi, sorry aku sempat salah, bukan distancing tapi isolasi. Jadi testing, tracing, dan isolasi. Nah, sebenarnya bangsa Indonesia itu masih mau untuk melakukan strategi pandemi ini. Kita bisa lihat di sosmed
Kalau aku sih lihatnya dari sosmed ya, ini sudah masuk opini pribadi. Kalau aku lihat dari sosmed, dari Instagram, YouTube, sebenarnya bangsa Indonesia itu masih mau untuk melakukan strategi pandemi. Dari mana aku bisa mengatakan itu? Contohnya saja ketika ada YouTuber yang mengatakan bahwa dia tidak terlalu mempedulikan tentang penggunaan masker, isolasi, dan hal lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan strategi pandemi ini, warga Indonesia itu begitu hebohnya dengan pernyataan tersebut. Nah, di sini sebenarnya terlihat bahwa bangsa Indonesia itu masih mau untuk melakukannya. Nah, kita balik lagi ke konsep herd immunity itu. Bangsa Indonesia mau, hanya saja pertanyaan di sini adalah mampu nggak? Tantangan kemampuan tersebut termasuk kapasitas laboratorium, ketersediaan SDM atau sumber daya manusia, termasuk tenaga kesehatan, perawat, dokter, dan juga dana. Nah, ini beberapa hal yang dipertanyakan, Indonesia mampu nggak? Nah, kita balik lagi ke konsep herd immunity ini. Dalam kondisi sekarang ini, muncul anggapan bahwa sebaiknya lakukan aja herd immunity ini. Jadi, biarkan saja itu virusnya menyebar ke sebagian besar populasi. Namun sayangnya, permasalahannya nih, vaksin dari corona itu sampai saat ini saja belum ditemukan. Atau mungkin kalaupun sudah ditemukan, tapi setidaknya sampai saat ini di Indonesia belum ada vaksin dari corona atau COVID-19 tersebut. Nah, jadi ini justru bisa menimbulkan suatu masalah baru. Kenapa? Karena tanpa ada vaksin saja, pelayanan di rumah sakit, puskesmas, dan dari tenaga medis itu sudah kewalahan untuk mengurus atau melayani pasien-pasien ini. Bagaimana mau membiarkan herd immunity itu bekerja sementara vaksinnya saja belum ada? Bila herd immunity ini tetap dijalankan, mungkin akan banyak sekali pasien-pasien COVID-19 yang justru tidak terurus atau tidak terlayani dengan baik oleh fasilitas kesehatan. Dan lagi, selain itu, sampai saat ini juga menurut aku penelitian atau jurnal yang menjelaskan secara detail bagaimana sistem imun tubuh bekerja untuk melawan dari corona ini belum jelas atau juga belum cukup. Pokoknya intinya kayak masih belum komprehensif gitu penjelasannya bagaimana imunitas tubuh bisa melawan dari COVID-19 ini dan nanti hubungannya ke vaksin lah, imunisasi dan sebagainya gitu. Buktinya itu bisa dilihat dari seorang ahli epidemiologi penyakit menular dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia yang sudah aku jelaskan di awal tadi. Dia menyatakan bahwa sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah seseorang itu benar-benar bisa kebal terhadap virus COVID-19 ketika dia sembuh. Jadi belum tahu nih, benar-benar bisa kebal atau bisa reinfeksi, karena kita tahu di Wuhan sebagai asal dari COVID-19 ini sendiri sudah ada kejadian reinfeksi. Nah, kita belum tahu nih apakah COVID-19 ini ketika sembuh bisa benar-benar kebal selamanya. Dan pertanyaan yang kedua adalah, kalau memang bisa kebal, berapa lama? Jadi, untuk jawaban terbaiknya sebenarnya adalah tetap tunggu sampai vaksinnya ditemukan. Dan kalau sampai vaksinnya belum ditemukan, usahakan jangan ada herd immunity dulu. Karena seperti yang aku bilang di awal tadi, kita bukan ternak, kita bukan hewan. Yang mana kekebalan tubuh itu akan bekerja ketika sudah ada vaksinnya dan dia akan menjadi barrier atau benteng buat orang-orang lain yang belum terinfeksi. Nah, vaksinnya itu belum ada. Jadi sebaiknya tetap tunggu saja dulu vaksinnya sampai ada. Itulah jawaban terbaik yang diberikan dari WHO. Setelah vaksinnya ada, nanti baru dipikirkan lagi konsep herd immunity ini. Tapi untuk sekarang tetap lakukanlah strategi pandemi tadi. 1 testing, 2 tracing, dan 3 isolasi. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Herd immunity ini lagi ya banyak yang bahas kalau aku lihat-lihat di sosial media. Mungkin belum terlalu banyak, tapi beberapa orang sudah mulai ngeh atau aware terhadap istilah herd immunity ini. Silahkan komen, kalau mau nanya jangan lupa di like dan di share juga. Terakhir jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. See you!
Ya udah. Yang 3 tadi. Kentut tadi di-cut ya. Dia menyatakan bahwa sampai saat ini itu yang 3 tadi. Ini itu yang 3 tadi. Ini itu kita belum tahu nih apakah ini itu yang mana vaksin itu ini itu bekerja dalam suatu kelompok ketika sudah ini itu